Jadi seorang mukmin itu dia tidak akan kenyang. Tidak akan kenyang berarti apa? Kalau makan biasanya orang kalau udah kenyang berhenti kan begitu. Ya. Berarti kalau tidak akan kenyang ya tidak akan berhenti-berhenti, begitulah kira-kira. Nah, al-mukmin itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan kenyang dari apa, Bu? Min khairin, dari kebaikan. Ya, karena kalau ada orang yang merasa kenyang, artinya merasa cukup dari melakukan kebaikan, nah ini perlu dipertanyakan status keimanannya. Ya, karena di sini kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak akan kenyang ya seorang mukmin dari kebaikan hatta yakuna muntahahu al jannah, sampai gitu kan? Sampai apa? Sampai tempat terakhirnya ya, yakuna muntahahu. Muntahahu itu ya selesainya, kesudahannya gitulah. Ya. Jadi kalau misalnya kita sebutkan intahal amr, berarti udah selesai perkara gitu. Ya. Muntahahu, akhirnya gitu. Kesudahannya. Jadi tidak akan kenyang seorang mukmin dari kebaikan ya sampai hatta yakuna muntahahu, sampai kesudahannya itu adalah al jannah, surga gitu. Jadi nah, semua kita tentu belum apa namanya? Belum sampai ke surga, masih di dunia. Dan status kita pun belum jelas kan begitu. Ya. Maka Ibu Binti rahmati Allah, jangan pernah merasa apa? Merasa kenyang. Begitulah maksud pesan hadis ini. Merasa kenyang dari apa? Merasa kenyang dari kebaikan. Nah, menuntut ilmu itu kan kebaikan. Maka ya seorang beriman itu ya harusnya dia tidak pernah merasa cukup gitu. Di dalam menuntut ilmu. Begitu juga dengan ibadah. Ketika dia sudah melakukan ibadah-ibadah, dia tidak pernah merasa cukup dengan ibadahnya. Ya, baik itu ibadah wajib, ibadah sunnah, salat, ya salat wajib, salat sunnah, sedekah, sedekah wajib, sedekah sunnah, ya. Itu tidak pernah dia merasa apa? Merasa ya sudah cukup lah begitu, atau seperti orang makan tadi sudah kenyang gitu ya. Jadi Bibi dirahmati Allah, seorang mukmin itu tidak akan pernah merasa kenyang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kebaikan sampai batas akhirnya atau kesudahannya itu adalah surga. Jadi Bibi dirahmati Allah, mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk kita terus melakukan amal-amal soleh, khususnya belajar apapun yang kita pelajari yang terkait dengan ilmu syariat tentunya. Ya tajwid kah itu? Ya ilmu tafsir kah itu? Ya apa seperti yang kita baca hari ini, ya membahas hadis-hadis kah itu? Atau ilmu faraid kah itu? Ilmu tentang mawaris? Atau ilmu tentang ya bahasa Arab kah itu? Karena bahasa Arab adalah salah satu jalan untuk memahami Al-Quran dan memahami hadis Nabi ya. Nah jangan pernah apa? Jangan pernah merasa kenyang gitu ya, karena memang Rasulullah mengatakan lan yashba ya. Jadi tidak akan ya. Jadi seorang mukmin tidak akan pernah kenyang gitu kan. Nah artinya apa? Kalau merasa cukup, aku sudah cukup sajalah misalnya gitu, berarti apa? Ya kita belum menjadi mukmin ya. Kalau dalam kajian saya di YouTube yang pernah saya kirim itu, jadi ada kajian tentang jadilah mukmin gitu kan. Jadilah mukmin bukan sekedar muslim gitu. Nah, jadi ada perbedaan di situ. Saya simpulkan ada perbedaan antara mukmin dan muslim gitu kan. Nah, ada kesimpulan juga apa? Tidak semua muslim itu mukmin, tapi pasti semua mukmin itu muslim. Nah, jadi Bibi dirahmati Allah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini lan yashba'al mu'min, artinya di sini apa? Mukmin gitu. Mukmin itu tidak akan pernah merasa kenyang. Nah, kalau misalkan hari ini kita merasa cukup dengan apa namanya? Kebaikan-kebaikan ya, berarti bisa jadi
status kita belum sampai kepada mukmin. Mungkin hanya baru sebatas kita menjadi seorang muslim. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu dirahmati Allah, ya kita termasuk orang-orang yang tidak pernah merasa kenyang, tidak pernah merasa cukup akan kebaikan, ya selama kita belum mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah mengatakan hatta yakuna muntahahu al-jannah, sampai kesudahannya itu adalah surga.